Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Saudara-saudari mahasiswa sekalian yang sama-sama berbahagia, pada hari ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah metode penelitian. Ya, setelah kita liburan Idul Fitri, maka saatnya kita sambung materi perkuliahan. Ya, materi perkuliahan pada hari ini berjudul pentingnya unsur novelty elemen dalam karya tulis ilmiah seperti skripsi atau tesis. Saudara-saudari mahasiswa sekalian yang sama-sama berbahagia, walaupun pada beberapa waktu sebelumnya Bapak telah menyinggung tentang uh, novelty elemen, maka pada kali ini Bapak akan menyinggung ya supaya tidak lupa dari materi-materi sebelumnya yang Bapak telah berikan, yaitu uh, novelty elemen atau unsur kebaruan. Nah, sebetulnya kedudukan daripada novelty elemen itu pada dasarnya dia terdapat di uh, kajian pustaka bab 2. Nah, untuk masuk ke dalam novelty elemen pertama itu kita harus uh, mengulas dulu penelitian-penelitian yang relevan. Ya, penelitian-penelitian relevan dengan penelitian kita. Ya, misalnya penelitian kita itu menyangkut atau terkait masalah motivasi, kinerja, dan prestasi kerja. Nah, maka kita harus mencari jurnal yang mempunyai variabel yang sama. Nah, artinya penelitian-penelitian yang sudah dijurnalkan dan mengangkat tentang motivasi, kinerja, dan prestasi kerja. Nah, untuk bisa menyempurnakan teori yang kita akan gunakan nanti, ya, maka kita harus dulu berangkat dari penelitian relevan. Penelitian relevan ini adalah penelitian yang mempunyai kesamaan dengan penelitian kita, khususnya pada variabel yang kita angkat. Ya, seperti tadi yang Bapak contohkan, yaitu uh, teori motivasi, kinerja, dan prestasi kerja. Nah, kita harus mencari penelitian-penelitian relevan ini yang terkait dengan motivasi, kinerja, dan prestasi kerja. Nah, setelah kita mendapatkan barang sekitar 5 atau sampai 6 bahkan sampai 10, ya, kalau skripsi di PB Yen Kendari itu biasanya kita batasi 5 sampai 7 penelitian relevan, ya. Kemudian setelah itu bisa juga lebih dari 7, bisa 10, bisa sampai 15, tidak ada masalah. Nah, kalau di strata 2, nah, biasanya mahasiswa S2 itu mencari penelitian relevan atau penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang kita angkat, berkisar 10 sampai 15 atau bahkan ada yang sampai 17 penelitian relevan. Nah, ini sangat bagus sekali, memberikan dampak yang positif sekali untuk bisa mengetahui bahwa variabel-variabel yang berfungsi sebagai variabel independen dan variabel dependen itu kita sudah bisa melihat, ya, yang mana yang berfungsi sebagai variabel exogenous dan mana yang berfungsi sebagai variabel endogenius, ya, pada teori atau variabel yang kita telah angkat. Nah, penelitian relevan itu biasanya memuat hasil penelitian yang telah dikerjakan oleh orang atau yang telah dilakukan oleh orang. Nah, setelah penelitian relevan itu selesai, sekitar 10 sampai 15, ya, untuk penelitian skripsi, ya, maka setelah itu kita, ya, baru mencari persamaannya. Apa yang menjadi persamaan penelitian relevan itu dengan penelitian kita. Nah, setelah kita mencari persamaan-persamaannya, ya, misalnya masing-masing mengangkat teori tentang motivasi, kemudian
kinerja dan prestasi kerja, itu kesamaannya, tetapi mungkin ada unsur-unsur lain lagi ya yang diangkat, misalnya insentif atau eh, apa kualitas, kemudian mutu dan lain sebagainya. Nah, itu yang bisa menambah poin daripada penelitian relevan itu. Nah, setelah persamaannya, selanjutnya adalah perbedaan. Nah, perbedaan penelitian kita dengan penelitian sebelumnya itu apa? Nah, jadi kita harus berusaha mencari perbedaan. Apa sih sebetulnya perbedaan penelitian kita dengan penelitian sebelumnya? Itu harus dicari ya, harus dicari ya perbedaannya. Nah, kalau tadi persamaannya, sekarang perbedaan. Nah, mungkin saja ada yang kita teliti, kemudian tidak diteliti oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian juga ada yang diteliti oleh penelitian sebelumnya kita tidak lakukan, atau eh, kita mempunyai keterbatasan di dalam melakukan penelitian. Misalnya kita hanya mengangkat 3 variabel motivasi, kinerja, dan prestasi kerja. Sedangkan penelitian-penelitian relevan itu mungkin saja bisa mengangkat masalah insentif, dan organization, kemudian motivasi, kinerja, dan prestasi kerja. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita berhasil menemukan perbedaan ya, tadi kan persamaannya, kemudian perbedaannya, nah inilah yang akan kita bahas, yaitu novelty element. Nah, novelty element itu adalah unsur kebaruan. Unsur kebaruan. Jadi tidak hanya mencari persamaannya, juga perbedaannya, tapi juga mencari unsur novelty element. Apa sebetulnya yang akan kita lakukan ya, sehingga menjadi sesuatu hal yang baru yang bisa memberikan sumbangsi terhadap teori yang kita gunakan, kemudian perkembangan teori tersebut ya dari sisi unsur novelty element atau unsur kebaruan. Nah, mungkin saja kita melakukan penelitian dengan menggunakan teknologi. Ya, salah satu diantaranya adalah teknologi Google Chrome ya, untuk melakukan olah data. Ya, kita menyebarkan atau mendistribusikan data atau kuesioner itu dengan menggunakan Google Chrome ya, sehingga orang bisa mengisi secara online ya. Nah, kemudian juga bisa melakukan by telepon, by WA, by Instagram ya, pokoknya semuanya perangkat-perangkat yang berbasis teknologi itu kita gunakan. Nah, bisa juga dengan menggunakan alat analisis yang canggih yang sebelumnya dilakukan secara manual, tetapi sekarang kan ini banyak analisis kuantitatif yang sudah update ya, sudah terbaharui, atau sudah boleh dikatakan lebih canggih daripada aplikasi-aplikasi sebelumnya, seperti SPSS tipe 19 sampai 24 itu sudah ada. Kemudian aplikasi Amos, Mistral, SAM, nah itu semuanya sudah membantu peneliti dalam melakukan olah data. Nah, itulah mungkin merupakan salah satu unsur kebaruan yang bisa kita perkenalkan dalam penelitian kita. Mungkin saja penelitian-penelitian sebelumnya itu menggunakan analisis kualitatif ya. Nah, tetapi kita menggunakan analisis kuantitatif dengan menggunakan beberapa aplikasi yang Bapak sebutkan tadi. Nah, kemudian unsur kebaruan yang lain yang bisa kita masukkan ya, cara mensitasi ya penelitian-penelitian relevan itu dengan menggunakan aplikasi lanjutan, yaitu misalnya desktop Mendeley. Kemudian kita gabungkan dengan aplikasi Ski Hub. Nah, itu bisa memberikan keakuratan dari referensi yang kita gunakan, sehingga referensi yang kita gunakan itu terekam semua di database aplikasi tersebut, sehingga nama kita dan orang yang kita sitasi akan terlihat ya ketika kita buka aplikasi tersebut ya. Saudara-saudari mahasiswa sekalian yang sama-sama berbahagia, selanjutnya apa sebetulnya pentingnya novelty element ini? Dalam sebuah karya tulis ilmiah, novelty element merupakan unsur utama yang harus dipertimbangkan oleh mahasiswa
atau peneliti dalam menulis skripsi atau tesis laporan penelitiannya. Nah, novelty itu sendiri adalah unsur kebaruan atau temuan dari sebuah penelitian. Ya, penelitian yang dikatakan baik menumbuhkan unsur temuan baru sehingga memiliki kontribusi baik bagi keilmuan maupun bagi kehidupan. Ya, sehingga bisa berkembang secara dinamis dari teori-teori yang kita gunakan tersebut. Kemudian jika kita bongkar skripsi, tesis, disertasi misalnya, di perpustakaan kampus, sebagian besar isi karya ilmiah tersebut merupakan hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini adalah merupakan penelitian-penelitian relevan lagi yang kita singgung. Kemudian kita cari unsur persamaan, perbedaan, dan novelty elemennya. Ya, ada juga orang yang mengatakan kalau sudah ada persamaan perbedaan, tidak usah lagi dicarikan atau dibuatkan novelty elemen. Nah, itu anggapan yang salah, anggapan yang keliru. Jadi tetap ada novelty elemen atau unsur kebaruan dari penelitian kita dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, sebuah karya tulis ilmiah atau skripsi, tesis masih bisa dikatakan memiliki novelty walaupun melibatkan penelitian yang sama persis dengan penelitian sebelumnya. Kemudian, misalnya peneliti melakukan penelitian ya mengenai pengaruh pemberlakuan tarif atau kuota terhadap pengurangan impor di suatu negara. Peneliti di negara yang berbeda dapat melakukan penelitian dengan variabel yang sama persis, ya, tetapi caranya mungkin berbeda. Ya, ada yang menggunakan aplikasi SPSS, ada yang menggunakan aplikasi SPSS Amos, kemudian juga yang lainnya Listrel dan SEM. Nah, itu yang bisa membedakan antara peneliti yang satu dengan peneliti yang lainnya. Saudara-saudari mahasiswa sekalian yang sama-sama berbahagia, selanjutnya berbicara tentang novelty elemen itu memang penting ya, penting sebelum kita masuk ke dalam teori dari variabel yang kita angkat. Nah, berbicara tentang teori itu tidak lain dari variabel yang kita angkat. Misalnya kita meneliti tentang motivasi, kinerja, dan prestasi kerja. Nah, berarti kita mencari teori. Apa itu teori motivasi, apa itu teori kinerja, dan apa itu teori prestasi kerja. Nah, masing-masing variabel yang berubah menjadi teori itu kita cari konstruk teorinya minimal 5. Jadi misalnya teori motivasi, kita cari teori tentang motivasi yang diperkenalkan oleh para ahli, ya, itu ada sekitar 5 atau 6 ya. Nah, bisa lebih dari 5 juga. Nah, kemudian teori kinerja juga minimal 5. Kemudian teori prestasi kerja minimal 5. Nah, bisa lebih dari 5. Lebih banyak lebih bagus. Kemudian apa yang harus kita perhatikan di dalam membahas teori? Nah, untuk membahas teori secara komprehensif atau secara lengkap, itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Nah, pertama, nama ahli yang memperkenalkan teori, misalnya teori motivasi, siapa nama ahlinya. Kemudian tahun ahli tersebut memperkenalkan teorinya. Kemudian yang ketiga adalah definisi teori. Nah, misalnya teori motivasi, apa sebetulnya definisi dari teori motivasi. Kalau misalnya juga kita menggunakan teori kinerja, apa definisi dari teori kinerja. Kalau kita misalnya menggunakan teori prestasi kerja, apa sebetulnya definisi dari teori prestasi kerja. Nah, yang terakhir adalah indikator teori. Nah, indikator teori ini adalah merupakan alat untuk bisa memahami, menggunakan dan menjalankan teori. Ya, jadi kita bisa menggunakan indikator teori untuk menjawab permasalahan dalam rumusan masalah. Nah, tanpa menggunakan indikator teori maka penelitian kita menjadi dangkal karena kita tidak dituntun oleh teori. Jadi minimal dalam setiap konstruk teori, misalnya kita